Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect match. Pulling punches, or toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Cause together, we're better off. And we can. Hei, balik lagi di number vlog yang nggak ada faedahnya sama sekali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi hari ini kita ada di Port of Mocha. Kita ngopi-ngopi ganteng dulu. Kita ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Kita mau ngobrolin iya, soalnya ada yang nanya kan, gimana sih cara pergi ke Korea gitu kan, prosesnya kayak gimana sih. Jadi kita mau ngomongin itu aja kali ya, ngomongin proses, syarat, sama kerjaan saya apa sih di sini, enak enggaknya kalian yang nilai deh ya. Jadi cek. Jadi buat yang nanya di Facebook, di WA, di Instagram, so banget saya ditanyain ya. Yang kepo-kepo soal Korea gitu. Saya jawab di sini aja ya, di videonya, biar nggak banyak balas chat atau apalah itu pertanyaannya ya. Besok kalau ada yang nanya lagi, saya kasih link ini aja. Pertanyaan yang sering ditanyain itu, Korea gimana sih? Terus prosesnya gimana di Korea? Prosesnya, syaratnya, dulu di mana LPK-nya? Kerjaannya gimana gitu kan. Jadi saya ceritain dulu prosesnya, terus syarat-syaratnya. Habis itu kerjaan saya kayak gimana di sini, secara garis besar aja ya, jangan terlalu detail lah. Ntar kalau mau yang detail kalian langsung aja terjun ke sana baru tahu detailnya. Aja dari apa ya, kita omongin dulu ya. Syarat aja kali ya, syarat pergi ke Korea. Syaratnya itu banyak sih. Syarat-syaratnya itu yang pertama punya ijazah SD lah minimal. Kalau udah punya ijazah SD, kalian bisa kesini. Terus umurnya 17 sampai 40 tahun ya, umur produktif orang pekerja lah gitu, 17 sampai 40 tahun. Yang ketiga itu lulus bahasa Korea. Lulus bahasa Korea tuh penting tuh kan, kalian mau ke Korea kan, bukan ke jalur Gaza. Terus yang keempat itu sehat jasmani dan rohani. Maaf yang cacat gitu, atau buntung tangan atau kelingking gitu. Jadi mereka yang cacat kayak gitu nggak bisa kesini. Terus kalau masalah kesehatan, benda asing di dalam tubuh juga nggak boleh, kayak pen, terus susuk. Mungkin kalian pakai susuk, lepas dulu susuknya kalau mau ke Korea. Jadi entar itu jadi masalah di belakang-belakangnya. Kalian udah lulus, bahasa Koreanya udah lulus nih, semua berkas sudah sedia lah, udah semuanya. Tapi di tes terakhir itu medical, ada di ronsen gitu, ada benda asing di tubuh kalian itu nggak dilolosin sama BNP-nya langsung. Oh iya, saya dulu dari pemerintah, G2G namanya, dari pemerintah ke pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia bekerja sama sama pemerintah Korea, semua kita urus sendiri, dari LPK-nya, biayanya itu nggak ada yang dimain-mainin lah gitu. Jadi kalau kalian mau gitu, kalian buka aja link
BNP 2 TKI-nya nanti ada di deskripsi. Di sana lebih lengkap lagi syarat-syarat sama apa aja yang harus kalian persiapin di sana. Jadi tadi masih masalah kesehatan. Jadi kalau kalian yang menderita sakit hepatitis, paru-paru TBC, penyakit menular, itu semua nggak boleh. Jadi kalian harus sehatin aja dulu semuanya penyakitnya, baru bisa daftar ke Korea. Terus masalah ujian bahasa Koreanya. Jadi kalau ujian bahasa Koreanya itu ada 2 tahap. Yang pertama tahapnya itu tahap pertama itu listening sama reading. Listening sama reading. Iya benar sih. Listening sama reading. Itu 25 soal kalau nggak salah. Dulu sih kita masih pakai kertas, kalau sekarang mungkin make komputer sekarang lebih canggih. Jadi nggak bisa dibolak-balik tuh soalnya. Terus tahap kedua itu ada namanya skill test. Jadi skill test itu kayak wawancara bahasa Korea, wawancara sama orang Koreanya langsung ya. Terus main ring, terus main baut, bongkar pasang baut gitu. Ada temanya, bukan tema sih, pokoknya ada suruhannya gitu, tipe A, tipe B, tipe C gitu. Ntar ada gambarnya deh di situ. Terus main balok, masukin balok kayak mainan anak kecil aja sih sebenarnya, tapi kecepatan yang paling penting. Soalnya kalau kalian pergi kerja ke Korea ini, gesit itu penting banget deh. Harus pali-pali gitu katanya orang Korea mah kalau disuruh cepet-cepet kitanya. Jadi itu tadi syaratnya ya gitu aja. Ijazah, terus harus lulus ujian, harus sehat jasmani dan rohani gitu kan, nggak gila. Ikuti. Jadi ini dia ruangan ngegomsanya. Itu senior saya lagi ngegomsa di sana. Barangnya nyampe sini, kita tungguin, kita cek barangnya. Ini dia pabrik saya. Lihat dong mesinnya, gede-gede banget di sini. Di sini ada 9 mesin. Ini dia mesin pencetak jepungnya atau pencetak barangnya. Jadi mesin pencetak itu namanya gemyong. Lihatin itu gemyongnya. Jadi gemyongnya buka, barangnya di dalam, robot turun ngambil, ya ditaruh ke kompeyor berjalan. Nanti ini barangnya langsung ke tempat ngegomsa atau mengecek barangnya. Dia jalan sendiri, kita tinggal nunggu aja barangnya di dalam. Jadi ini dia, saya lagi ngegomsa, kerjaan saya ngegomsa, dan senior saya lagi bikin pakse, piket luar. Jadi itu nggak asal-asal nyoret ya, itu ada dicek poin-poinnya yang sering rusak gitu. Itu dicoret biar ketahuan kita udah meriksa kalau ada barang yang rusak. Kalau udah dicek terus ditumpuk kayak gitu, kita masukin pakse barang yang kita udah cek tadi. Barang yang kita udah cek dimasukin pakse. Habis itu dikasih pet, itu yang plastik namanya pet, dibungkus. Habis dibungkus disusun 6 rangkap kayak gitu, 6 tumpukan. Itu namanya 1 jul. Nah kalau udah disusun kayak gini, 6 tumpuk kayak gini, barang yang udah dimasukin ke paksa kita taruh di gudang. Ini gudang penyimpanannya banyak banget kan, jenis barangnya itu sampai ujung tuh ditumpukin. Jadi kalau kerja malam itu ada yang ngegomsa itu nyoret itu ngecek barang yang tadi
Dan yang satu lagi itu bikin pakse yang pikir. Jadi ini senior saya lagi bikin pakse namanya. Ya itu paksanya ada di belakang, itu ditumpuk-tumpuk. Paksanya ditaruhin plastik. Habis itu dilap bawahnya biar bersih. Jadi kita buat paksenya seadanya, bukan seadanya sih, secukupnya gitu sampai pagi. Ini dia paksanya. Kalau udah jadi paksanya kita taruhin label kayak gini biar ketahuan nggak salah naruh barangnya. Jadi ruangan kerja kita atau tempat ngegomsang itu full musik. Jadi kita nggak bosen buat ngerjainnya, nggak ngantuk juga, ada hiburan. Dan kalau kerja malam nggak ada orang Koreanya, jadi kita bisa caya-caya di sini. Jadi menurut kalian pekerjaan saya itu ringan apa berat? Setelah ngelihat video kerjaan saya yang tadi, gimana? Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya pendapatnya. Ya soal rate gaji sih, rate gajinya itu paling minim ya 15, paling gede sih 40 sampai 50 lah gitu, 50 juta ya. Jadi rate-nya itu ya segitu. Nah saya ya di tengah-tengah lah gitu, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede aja, disyukurin aja. Kan yang ngebuat orang pengen ke Korea itu gajinya kan, gajinya yang gede. Tapi di balik gaji yang gede itu kalian harus ngeluarin keringat, nangis darah dulu, berjuang mati-matian biar bisa ke sini. Jangan kira wah dia enak aja itu kerjaannya gitu kan, tapi kalian nggak tahu prosesnya. Kalau kalian pengen tahu prosesnya kayak gimana gitu, kalian langsung kepoin deh BNP 2 TKI, belajar di LPK terdekat bahasa Korea atau lembaga kursus gitu, baru ikut ujian buat ngerasain sensasinya, buat ngejar duit won di sini gitu kan. Setelah di Korea kalian pasti bakalan wah gitu, Korea begini, Korea asik loh gitu. Kerja 5 hari, ada mungkin yang 4 hari kerjanya. Saya kerjanya 4 hari, 3 harinya libur, 3 harinya jalan-jalan. Jadi setelah kerja, balik kerja, besoknya udah langsung jalan-jalan. Kayak kalian lihat di video-video saya yang vlog-vlog sebelumnya aja gitu, itu kegiatan jalan-jalan saya. Terus gimana lagi ya, apalagi yang saya ceritain, pokoknya kerjaan saya kayak gitu aja, nyoret-nyoret hal yang nggak jelas gitu. Tapi ada poin-poinnya juga sih gitu kan, yang nggak asal nyoret gitu. Kayaknya segitu aja deh obrolan kita malam ini sambil ngopi. Ya semoga bermanfaat deh buat kalian gitu. Semoga juga kalian ngeh sama video saya ini gitu, kalian ngerti apa yang saya omongin. Ya kalau misalnya saya nggak jelas ngomongnya, saya minta maaf. Soalnya kan saya baru di dunia pervideoan ini, jadi dimaklumin lah ya gitu. Jadi terima kasih sudah menonton video yang sedikit berfaedah ini untuk kali ini gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share di Facebook atau di mana saja yang kalian mau. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya. Ya udah, untuk kali ini videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.